Sebelum belajar, silakan kita berdoa di dalam hati. Mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena ini udah siang ya, biar kalian lebih semangat lagi, coba kita tes konsentrasi kalian dulu ya. Kalau ibu bilang tepuk pagi, berarti kalian tepuk tangan 1 kali. Ya. Kalau ibu bilang siang, berarti kalian tepuk tangan 2 kali. Ya. Kalau ibu bilang malam, setengah. Kenapa setengah? Malam kan, jadi gak boleh ribut, gak boleh berisik. Siap ya? Siap. Pagi, siang, pagi, malam. Siang, pagi, malam. Nah, berarti kalian sudah konsentrasi semuanya ya. Walaupun sekarang sudah siang, tapi kalian sudah konsentrasi semuanya. Oke, kalau gitu ibu mau mulai saja ke pelajarannya. Hari ini kita akan membahas tentang produk wisata ya. Kita akan membahas tentang produk wisata. Sebelum ke pembelajaran, ibu mau menjelaskan dulu dari tujuan pembelajaran dari menganalisis produk wisata itu. Ibu mengharapkan kalian ke depannya itu nanti bisa membuat paket wisata ya. Kemudian ibu juga mengharapkan kalian bisa membuat perencanaan produk wisata berdasarkan permintaan pasar, dan juga kalian bisa membedakan ciri dari produk wisata. Itu tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu ke kalian. Kalian pernah lihat brosur wisata? Pernah lihat? Pernah. Kalau pernah lihat brosur wisata, coba ibu pengen tahu di dalam brosur wisata itu ada informasi apa saja? Angkat tangannya. Ya, Selvi? Ada harganya. Selain harga ada apa lagi? Iya? Destinasi. Riva, ada apa lagi? Fasilitas. Ada fasilitasnya. Revi ada apa? Include maksudnya include berarti fasilitas yang termasuk ya. Sesuai ya, minimal jumlah pes ya. Ada lagi? Harga. Terus ada lagi? Tujuannya ya, tujuan wisatanya mau kemana, itu saya paling penting ya, tujuan wisatanya. Kemudian ada lagi alamat apa itu? Ya, jadi di dalam brosur wisata juga biasanya terdapat alamat dari travel agentnya. Selain ada alamat, biasanya ada apa lagi? Kontaknya ya, jadi kalian menghubungi ke kemana seperti itu ya. Kenapa di dalam brosur wisata itu penting sekali yang disebutkan oleh Riva? Tadi Riva itu apa menyebutkannya? Tujuan tripnya, perjalanannya kemana? Kenapa penting? Karena apa? Karena yang dijual kan emang itu tujuannya, harganya. Kalian sudah menghitung paket wisatanya untuk tujuan misalkan ke Malang, ke Bali, atau ke Semarang seperti itu ya. Berarti di sini sudah pernah melihat semuanya brosur wisata ya. Sekarang kita selanjutnya ke pengertian produk wisata. Jadi produk wisata itu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wisatawan. Wisatawan itu siapa? Orang yang melakukan perjalanan wisata ya. Jadi produk wisata itu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wisatawan, dari semenjak dia mau merencanakan mau jalan-jalan, terus ketika dia mau berangkat, terus ketika dia sudah sampai di tujuan, kemudian dia kembali lagi ke rumah. Itu yang disebut oleh produk wisata. Tentunya kalau dia udah kembali ke rumah, dia mengharapkan adanya kenangan yang menyenangkan. Nah, ketika kalian nanti mau memasarkan produk wisata, harus ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu segmen market atau segmen pasar. Kalian menentukan, misalkan Ade membuat paket wisata. Misalkan Ade bikin paket wisata ke Bandung, misalkan Kuningan ke Bandung. Ade itu harus mengiring ketika Ade membuat paket wisata tersebut itu mau dijual ke siapa. Jadi ketika kalian membuat itu, kalian harus sudah mempunyai bayangan ini mau dijual ke siapa. Jangan asal buat terus asal nawarin, itu nggak boleh. Tapi kalian harus membayangin dulu ini mau saya jual ke siapa. Makanya targetnya harus jelas. Apakah ke anak-anak, remaja, atau ke lanjut usia. Jadi harus ibu akan membagikan link ya. Coba buka handphonenya. Ibu udah membagikan tipbook kalian ya, tipbook. Di situ ada contoh dari paket wisata.
Coba dijawab pertanyaannya. Sudah muncul pertanyaannya? Diisinya hanya satu saja. Itu kan kalian mengisinya 3 ya disuruhnya, tapi satu aja nggak apa-apa. Satu aja. Jadi ide paket wisata apa yang terlintas di benak Anda? Berarti ini jawabannya kembali ke diri kalian sendiri ya, di benak Anda. Jadi kalian memiliki paket wisata apa yang terlintas di benak Anda? Sudah? Kalau sudah disambung saja, dikirim ya, kirim atau submit. Nah ini udah muncul jawabannya. Ada yang bilang trip Jogja, ada berkebun strawberry, wisata penginapan, terus trip Malang, ada painting class, city tour ke Bali. Nah, sekarang kalian kan sudah punya ide paket wisata sendiri ya. Kalian udah punya ide paket wisata masing-masing. Sekarang kalian duduknya berkelompok ya. Dari ide kalian masing-masing, bicarakan dengan kelompok kalian. Kelompok kalian mau minta hanya pilih satu ide paket wisata. Kelompok kalian mau pilih paket wisata apa yang dipilih? Silakan duduk berkelompok sesuai dengan gaya belajar yang seperti biasa. Ya, jadi ada 4 kelompok. Selanjutnya, Ibu akan memberikan LKPD ke kalian, tapi yang mengisi satu kelompok hanya 1 orang ya. Menggunakan Mentimeter. Jadi silakan tentukan menggunakan handphone siapa. Dibuka lagi link Mentimeter yang tadi ya. Dibuka lagi link Mentimeter yang tadi. Sudah semuanya? Silakan jawab pertanyaannya. Sudah muncul pertanyaannya di handphone masing-masing kelompok? Sudah muncul? Sudah ya. Sebelum menjawab dikasih keterangan dulu di atasnya kelompok 1, kelompok 2, gitu ya. Sudah muncul di handphone-nya? Sudah muncul? Ya. Setelah muncul kalian klik open Q&A-nya. Terus diklik lagi ask new question-nya. Kemudian ada kotak, kalian ketik jawabannya di situ. Ya. Tulis dulu atasnya nama kelompoknya. Q&A-nya diklik ya. Tidak ada kesalahan. Menurut kelompok 2, produk wisata itu merupakan pelayanan yang dapat dinikmati oleh wisatawan mulai dari tempat asal, terus di daerah tujuan sampai kembali ke rumah yang ditunjang oleh atraksi wisata, fasilitas dan layanan. Ada atraksi wisata, terus ada fasilitas. Ada apa lagi yang sudah lengkap? Layanan. Terus apa lagi? Ada lagi? Harga. Ada lagi yang berbeda? Kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, menurut kelompok 3, produk wisata ini menerapkan berbagai jasa di mana satu dengan lainnya saling berkaitan dan dihasilkan oleh berbagai perusahaan wisatanya, contohnya akomodasi, biro perjalanan wisata, transportasi, destinasi dan
destinasi wisata dan restoran, dan ciri-cirinya itu tidak bisa dibawa atau tidak bisa dipindahkan. Di mana review minat? Berarti targetnya kalian nanti menjualnya ke remaja ya? Ya, terus mendingan selain rafting, Congos apa lagi? Oh, jadi ada wisata sejarahnya. Jadi selain rafting, ada wisata sejarahnya. Kita ke gedung permainan dengan jadi yang kalau Cirebonnya yang diambil batik Rusmi. Kenapa batik Rusmi yang diambil? Kan ngambil remaja tapi ngambil batik Rusmi. Oh, jadi lengkap ya. Kalian adventure-nya ada, sejarahnya ada, budayanya juga ada ya. Oh, jadi nanti di Rusminya kalian menggunakan paketnya membatik ya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau menyimpulkan pengertian dari produk wisata? Sok, Selvi, jadi pengertian produk wisata itu apa kira-kira? Pengertian produk wisata. Pengertian produk wisata merupakan segala bentuk yang dibutuhkan oleh wisatawan dari mulai perencanaan, pemberangkatan di destinasi sampai kembali ke tempat asal dengan unsur-unsur fasilitas wisata, atraksi wisata, layanan, harga, akomodasi, biro perjalanan, transportasi, restoran, hiburan, serta aksesibilitas. Ya, jadi coba ibu pengen tahu perasaan kalian pembelajaran hari ini itu seperti apa? Kirimkan di WhatsApp group menggunakan emoticon. Kan di WhatsApp di WA itu ada emoticon banyak kan? Nah, perasaan kalian itu terhadap pembelajaran ini itu seperti apa? Pakai emoticon yang mana? Kalau bisa dijelaskan juga alasannya. Jadi emoticon itu kenapa emoticon itu? Nanti di pembelajaran selanjutnya kalian akan membahas tentang perencanaan perjalanan wisata. Sebelum mengakhiri pelajaran, coba kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doanya? Saya Bu, saya. Sok, Neka yang memimpin. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya untuk perhatiannya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat.